akuntansi ya, dari mulai jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Bahkan kamu juga sempat mengerjakan tugas dari saya dan dikumpulkan kemarin ya, sampai ke tahap neraca saldo. Betul ya? Betul, Pak. Nah, saya coba akan sempurnakan siklus akuntansi yang kita pelajari ini sampai dengan bagaimana membuat laporan keuangan. Ya. Setelah neraca saldo, kita akan mencoba membuat atau menyusun laporan keuangan. Artinya siklus yang kita pelajari ini sebenarnya siklus yang saya memberikannya ke kamu itu adalah garis besar, tidak terlalu detail, shortcut ya, agar kamu mudah memahami konstruksi penyusunan laporan keuangan. Itu yang penting. Nah, nanti setelah nites mungkin akan ada pendalaman lagi ya mengenai transaksi-transaksi yang butuh dibuatkan jurnal penyesuaian atau adjustment entries jurnal adjustment penyesuaian ya, jurnal penyesuaian. Nah, saya coba akan share dulu ya materi siang hari ini. Sudah terlihat ya? Halo, sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Apa itu? Laporan keuangan perusahaan jasa. Dan memang yang kita pelajari kan jasa. Nah, laporan keuangan atau yang kita sebut sebagai financial statement terdiri dari setidaknya ada 3. Ya, ada neraca, laba rugi, terus laporan posisi keuangan. Ini bisa dibuat dalam berbagai bentuk, laporan arus kas, terus ada catatan atas laporan keuangan, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa saya, setidaknya ada 3 laporan utama. 1, laporan laba rugi, L garis miring R, laba rugi. Kedua, nah kamu lihat di tulisan saya aja, perubahan modal, gimana perubahan modal. Dan satu lagi neraca, nomor 3. Neraca ini sekarang nyebutnya adalah laporan posisi keuangan. Kalau dulu neraca namanya. Sekarang namanya ini, laporan perubahan posisi keuangan. Nah, yang pertama, laporan laba rugi, itu kita mendefinisikannya sebagai sebuah laporan yang menggambarkan kinerja perusahaan. Atau bahasa lainnya itu laporan yang menunjukkan hasil usaha perusahaan. Itu disebut sebagai laporan laba rugi. Nah, bentuknya bisa multiple step atau single step. Ya. Kita belajar yang multiple step dulu. Tapi sebelum ke multiple step, sebenarnya yang perlu kalian pahami adalah bahwa laporan laba rugi, kalau dulu namanya rugi laba ya, sekarang laba rugi, itu sebenarnya unsurnya itu adalah pendapatan dan biaya-biaya. Nah,
Kenapa demikian? Karena nanti kan kita akan menghitung ini laba atau rugi perusahaan itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai tadi kinerja perusahaan atau hasil usaha perusahaan. Ya. Kalau ditanya kinerjanya atau hasil usahanya perusahaan bagaimana? Ya, jawabannya gitu. Oh, untung sekian rupiah. Oh, rugi sekian rupiah. Nah, itu ya isi dari laporan laba rugi. Hanya saja karena nanti laba rugi itu bisa bentuknya multiple step, multiple itu kan berjenjang, langkah-langkah yang berjenjang. Dan kalau single step disebut adalah single, berarti dia tidak pakai tahapan-tahapan, hanya sekali saja single stepnya atau langkahnya hanya sekali saja. Kenapa disebut multiple? Nah, ini contoh multiple ya. Karena yang pertama itu adalah cari yang namanya pendapatan usaha. Ini pendapatan utama dan biaya utama ya dari usaha perusahaan. Kalau misalnya perusahaan itu katakanlah bergerak di bidang salon, dia nanti memberikan jasa potong rambut, semir rambut, gunting rambut, sama potong rambut ya, macam-macam lah, krimbat dan jenisnya, itu nanti masuk kategori pendapatan usaha. Terus nanti ada lagi biaya usaha. Nih, biaya usaha ya dalam menjalankan aktivitas usahanya, salon misalnya bayar gaji pegawai, bayar telepon untuk kepentingan komunikasi kantor, depresiasi dari peralatan dan lain sebagainya, yang intinya menunjang usaha dari salon tersebut, namanya itu biaya usaha. Jadi nanti kita cari dulu laba rugi usaha. Ini step 1 kita sebutnya. Nah, selanjutnya ada lagi step 2 yang di bawah ini. Setelah ketemu laba rugi usaha, baru kita mencari laba rugi di luar usaha. Emang ada Pak, ada. Contoh misalnya tadi salon, ternyata ada motor atau punya motor. Dan ternyata suatu saat motor itu disewa sama seseorang yang memang butuh. Terus dia dapat duit. Nah, duit itu pendapatan, tapi itu pendapatan di luar usaha. Karena usaha intinya adalah bergerak di bidang salon. Ya usahanya kan seputar potong rambut, semir rambut, krimbat gitu ya, macam-macam lah yang terkait dengan salon. Ya. Nah, kalau ada pendapatan dan biaya di luar usaha, itu nanti juga dikelompokkan ke bagian yang kedua ini. Nah, nanti kan ada ini misalnya laba rugi usaha, terus ini di luar usaha, ketemu, kalau ini sama-sama laba, tinggal ditambah, ketemulah dia laba bersih. Jadi ada 2 step. Ya. Step pertama mencari laba rugi usaha, terus yang kedua mencari laba rugi di luar usaha, setelah itu ya di plus minus di antara keduanya. Nah, tapi yang paling penting kalau bicara laba rugi, pokoknya ingat isinya mesti P dan B. P apa? Pendapatan. Yes. B? Biaya atau kadang sekarang nyebutnya pada beban, sama aja. Beban listrik, beban gaji gitu sama ya. Itu maksudnya biaya. Nah, ini yang penting Anda harus tahu ya, laba rugi itu isinya ini intinya. Terus pertanyaan saya, setiap kali pengeluaran kas, apakah itu bisa dikategorikan sebagai biaya? Yuk, siapa yang bisa jawab?
Setiap kali perusahaan mengeluarkan kas, apakah itu bisa kita sebut sebagai biaya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, kok nggak ada yang jawab? Halo. Halo Pak. Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan saya? Tadi pertanyaannya adalah, apakah setiap kali pengeluaran kas yang dilakukan oleh suatu perusahaan itu pasti biaya atau beban? Oh, Gimana? enggak Pak. Enggak ya. Contoh mengeluarkan kas tapi itu bukan biaya atau beban. Ya. Terus tapi yang jelas saja perlengkapan modal ya. Apa? Membeli perlengkapan atau peralatan. Yes, betul. Membeli perlengkapan itu bukan biaya kan, walaupun mengeluarkan uang. Jadi Anda harus tahu persis biaya atau beban itu sebenarnya kayak apa sih gitu ya. Ya kalau bayar gaji pegawai, bayar listrik, bayar apalagi telepon, ya kan, macam-macam. Pokoknya yang judulnya adalah beban atau biaya. Nah ini laporan laba rugi ya, tapi ini yang multiple step. Nah yang kedua single step. Single step itu sebenarnya nggak dipisah, itu biaya usaha, pendapatan dan biaya usaha, terus nanti dipisahkan lagi pendapatan dan beban di luar usaha, enggak. Dia pokoknya pendapatan dikumpulkan jadi satu pendapatan. Nih, ada pendapatan usaha sama pendapatan di luar usaha, yang tadi contohnya pendapatan sewa, di jumlah ketemu pendapatannya pokoknya sekian. Terus biaya usaha sama biaya di luar usaha, nah, tadi depresiasi terus dimasukkan juga. Pokoknya biayanya dikumpulkan, pendapatannya ya ketemu sekian. Jadi nanti ketemu laba ruginya. Nah isinya sama, sebenarnya pendapatan sama beban atau biaya. Nah itu laporan yang pertama ya, laporan laba rugi. Dan memang itu yang harus dibuat dulu. Pak Budi pernah jelasin bahwa laporan keuangan itu sifatnya sekuensial. Harus ini dulu, baru ini, selanjutnya ini. Nggak bisa dibolak-balik. Nah ininya itu terjawab. Yang pertama ya ini, laba rugi ini. Harus disusun itu dulu. Nah setelah itu, kita akan menyusun apa yang namanya laporan perubahan modal. Atau laporan laba ditahan. Atau return earning. Contohnya begini. Simple. Mana kursor saya? Di situ kelihatan. Nih, modal awal berdiri berapa? Terus tadi kan sudah ketemu tuh laba rugi bersih sebelumnya, masukkan ke sini. Kalau modal awal katakan 5 juta, terus di periode tersebut Anda mendapat untung 2 juta, berarti sudah jadi 7 juta, tapi ada pengambilan pribadi gitu ya, 1 juta, ketemulah modal akhir tinggal 6 juta. Bukan tinggal ya, menjadi. Karena bertambah kan, tuh dari 5 jadi 6. Nah itu yang tadi Pak Budi sebut, sekuensial. Harus ini dulu. Ini tuh apa? Laba rugi dulu. Karena nanti angka laba atau rugi dari yang laporan pertama tadi akan masuk di sini. Kalau laba akan menambah,
Kalau rugi akan mengurangi modal awal maksudnya. Ya kan? Terus nanti ada pengambilan prive atau prive gitu ya. Baru ketemu modal akhir. Gampang. Ya kan? Dan setelah itu yang terakhir adalah balance sheet atau neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini nanti isinya adalah aktiva, liabilitas atau kewajiban atau utang, dan ekuitas. Ya. Nah, bentuk neraca bisa skontro, bisa stafel. Skontro itu yang jejer kanan kiri. Contohnya ini. Aktiva, mana kursor saya? Oh itu. Aktiva di sisi kiri, liabilities dan modal di sisi kanan. Nah, nanti aktiva lancar yang kemarin, aktiva seperti yang kemarin pernah Pak Budi jelaskan, nanti ada aktiva lancar sama aktiva tetap. Aktiva lancar itu ya kayak kas, piutang dagang, perlengkapan, dan seterusnya. Nah, nanti jumlahnya berapa dimasukkan. Nah, ini angkanya dari mana? Angka-angka yang tadi itu, baik itu laba rugi, terus tadi laporan perubahan modal, itu angkanya kan dari saldo kemarin, neraca saldo kemarin, itu kan sudah ketemu angka-angkanya. Tinggal masuk-masukkan saja. Begitu. Nah, ini nanti ketemulah yang namanya total aktiva lancar. Terus nanti ada aktiva tetap, ada tanah, peralatan, gedung misalnya gitu ya. Di total ketemu sekian, nanti total aktivanya akan ketemu di bawah ini. Ini total aktiva. Nah, total aktiva, kan rumusnya aktiva, begitu ya, kalau persamaan dasar akuntansi ya, liabilitas ditambah ekuitas. Aktivanya udah ketemu totalnya yang di bawah ini. Nah, yang di sini liabilitas itu kan sama dengan utang ya, sama ya. Berarti ini utang. Ini utang nih. Total utang berapa? Masih ada di bawahnya nih. Hutang lancar dan hutang tetap atau tidak lancar. Nah, total hutangnya di sini. Ini yang pertama ini adalah hutang lancar, yang jatuh temponya, disebut lancar itu jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Terus kalau yang hutang tetap, artinya jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Ini total hutang tetap. Ini tambah ini, ketemunya ini. Total hutang. Nah, modal di sini angkanya dari, nah ini tadi modal akhir yang kita sudah punya, mana ini dimasukkan ke laporan yang tadi. Di sini nih, angkanya masukkan ke sini. Nah, nanti total hutang ditambah modal itu ketemu namanya sisi pasiva. Nah, pasiva ini harus sama nilainya dengan di sisi aktiva. Kecoret-coret lah. Gitu ya, sama ini dengan ini sama nilainya, angkanya maksudnya. Tuh, itu cerminan dari aktiva sama dengan utang atau liability plus equity atau modal. Ini bentuk kontrol ya, nyamping kanan kiri. Intinya sih isinya ini. Nah, untuk neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, kalau bentuknya stafel dia ke bawah saja. Sebenarnya unsurnya sama. Aktiva, pasiva. Pasiva apa saja? Hutang lancar sama hutang tetap. Angkanya berapa aktiva di sini?
Terus nanti liabilitas plus ekuitas ada di sini. Dan ini nanti harus sama. Nah, kalau skontro bentuknya nyamping, kanan kiri, kalau stafel ke bawah, aktiva di atas, terus bawahnya pasiva, ada utang dan modal. Nah, sampai di sini dulu. Cepet kan? Yang bawah-bawah jurnal penutup nanti. Ya. Habis mites. Dari penjelasan saya ini, Anda bisa menangkap apa tidak? Jadi setelah neraca saldo kemarin kamu buat, step berikutnya buat laporan keuangan. Di laporan keuangan yang harus disusun pertama kali laporan apa tadi? Laba rugi, Pak. Ya, betul. Yang kedua? Perubahan modal. Perubahan modal. Dan yang terakhir? Neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini 3 laporan ini adalah disebut sebagai laporan keuangan utama. Tapi sekarang sudah nambah lagi yang namanya arus kas. Ya. Nah, Anda nggak perlulah sampai ke arus kas. Minimal 3 ini Anda sudah. Nah, inilah goals, ultimate goals atau tujuan akhir kita melakukan proses akuntansi, yaitu menyusun laporan keuangan. Tapi sekali lagi ini shortcut ya. Kita singkat, kita percepat. Karena nanti detailing atau detail dari masing-masing transaksi itu masih banyak sekali. Kita belum pelajari itu yang tadi saya bilang adanya jurnal-jurnal adjustment. Mengapa ada jurnal adjustment? Ada transaksi yang memang harus dilakukan penyesuaian seperti itu. Mas, ini belum gue. Maaf, barusan ada yang tanya, terus saya tutup mic-nya. Nah, sebenarnya sudah selesai materinya ya, sampai laporan keuangan. Dari pertama kali kalian belajar persamaan dasar, terus kalian belajar jurnal, buku besar, neraca saldo, terus ke laporan keuangan. Tinggal sebenarnya kalau mau dipraktekkan, ya yang kemarin kamu buat itu, sayangnya dikumpulkan ke Pak Budi ya, kan sudah ada neraca saldonya, kamu tinggal coba pilah-pilah. Oh kalau kas kan berarti di neraca tadi kan. Terus ada lagi pendapatan. Oh kalau pendapatan berarti di laba rugi. Oh ada beban atau biaya. Oh ini di laba rugi gitu. Jadi nanti akhirnya setelah kamu bisa memilah-milah mana yang masuk ke laba rugi, terus perubahan modal dengan cara nyusunnya tadi yang Pak Budi sampaikan, terus sampai ke neraca kamu sudah bisa nyusun semua, ya sudah. Garis besar akuntansi itu ilmunya begitu. Ya, walaupun tidak sesingkat itu, masih banyak sekali. Karena ini Pak Budi kan menjelaskan bukan untuk orang akuntansi ya, yang penting secara umum garis besar kalian itu paham, oh siklusnya begitu, output terakhirnya sampai laporan keuangan, oh begitu toh gitu, ya, biar enak dipahami minimal proses bisnisnya ngerti kalian. Nah sekarang saatnya kalau ada yang mau bertanya silahkan, kita nggak lama-lama kan, cukup setengah jam aja sudah tersampaikan itu apa yang memang menjadi materi kita di satu pertemuan sebelum UTS.
Silakan kalau ada yang mau tanya. Kok pada diam? Sudah jelas? Jelas atau belum? Diam juga. Halo Pak. Sudah ya? Kalau sudah berarti kita bisa selesai dong Pak. kuliahnya. Ya, Pak, silakan. itu untuk materinya dikirim nggak Pak? Ya, nanti saya kirim ya. Iya Pak, kasih Pak. Oke. Sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, Pak Budi selesai ini. Saya mau nanya Pak, Perkuliahan siang ini. untuk nanti soal UTS bagaimana Pak? Oh, soal UTS. Soal UTS kan daring ya. Ya, kira-kira seperti yang Pak Budi ajarkan kemarin lah. Banyakan kalau misalnya ada transaksi begini, berarti yang didebit apa? A misalnya gitu ya, B, C, gitu-gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak ke jurnal, tapi tidak dalam bentuk menjurnal ya, debit kredit, karena harus disesuaikan dengan format ujian yang multiple choice. Ada isinya juga sih. Tapi ya seperti yang Pak Budi sudah jelaskan lah semuanya, kalau kalian perhatiin bisa fokus pada jurnal debit kredit tadi itu. Begitu. Oke Pak. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, Pak Budi izin untuk selesaikan perkuliahan siang hari ini. Cukup singkat tapi padat. Nggak ada ya? Oke.